Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman hari ini? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Kembali lagi di channel Penabur Misteri. Untuk kali ini, aku akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Jaket Merah, yang diambil dari akun Twitter Rama Atmaja. Oke, gak pakai lama, kita langsung ke ceritanya. Cus. Летели бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Suara gamelan menggaung di telinga. Cekikikan bersautan, tarian hiraukan. Dia tahu, penghuni hutan bukan hanya mereka semata. Biarkan mereka, makhluk astral, mengekspresikan diri. Prinsip Rian, dia tidak mengganggu dan dirinya yakin mereka pun tidak akan mengganggunya. Malah Rian jadikan sebagai pengiring tidur. Berselimut jaket Nisa yang beraroma wangi parfum bunga. Teramat nikmat malam itu, hingga tidur pun berselimut mimpi. Akan tetapi terdengar suara sapa seorang perempuan di telinganya. "Mas, terima kasih pertolongannya. Aku pamit ya. Jaga jaketku, seperti Mas menjagaku saat kedinginan. Bilang ke Mas Iwan, jangan bersedih lagi. Aku sudah bahagia di ketinggian." Suara lirih itu terdengar di telinganya. Kaget dibuatnya, lalu Rian membuka kedua mata. Tadi suara siapa? Sambil melihat sekeliling, sepi, tidak ada orang. Lalu dia mengecek ke dalam tenda. Ternyata Nisa tidak ada. Api unggun padam, menyisakan bara. Jaket yang Rian pakai sebagai selimut dengan sendirinya terpakai. Mie dinesting yang tadinya digunakan untuk makan Nisa masih utuh. Dan satu lagi, bungkus daun jati yang ditinggalkan bapak itu berubah menjadi tanah, daun kering, dan potongan kayu. Yang tadi itu mimpi atau nyata? Pikir Rian. Lalu mulai mengingat kejadian awal bisa berada di tempat tersebut. Riuh kesibukan anak kos membangunkan tidur lelapnya, memaksa untuk segera beranjak dari kasur buluk alas rebahan. Jam alarm yang Rian setel belum kunjung berbunyi, dan masih berasa ada sesuatu yang menggelayut di kedua mata karena kantuk. Ting, bunyi pesan di aplikasi chatting. "Maaf mas, nanti COD jadinya jam berapa? Soalnya sore adalah jadwal tiket keberangkatan keretanya." Tulisan dari orang yang menjual jaket. "Aku ngikut mas, soalnya hari ini longgar. Yang penting tidak mengganggu sama waktu keberangkatan mas." "Nanti di mana mas?" balas Rian. "Di warung dekat lampu merah kota ya mas. Jam 9 aku OTW," balas penjual. "Oke, siap mas. Kalau begitu, aku siap-siap," balas Rian lagi, mengakhiri pesan singkat. Jaket gunungnya rusak, sobek, dan resletingnya sudah tidak mau mengancing. Semua dari akibat dia meminjamkan jaketnya ke Parjan dan teman yang lainnya untuk naik gunung. Kampret memang orang itu. Pinjam gak mau merawat, malah rusak. Dengan alasan terpeleset saat di gunung, gumam Rian. Namun bagaimanapun, itu sudah menjadi resiko meminjamkan barang. Untung masih balik.
Kalau enggak, ya tinggal kenangan. Berawal dari jaket gunung yang rusak, Rian searching marketplace jejaring sosial. Dari situ dia tergiur oleh salah satu postingan yang baru saja dikirim dan belum ada yang komen. Rian pun langsung menghubungi nomor yang tertera dan langsung mengajaknya COD di hari itu juga. Maklumlah, Rian hanya punya uang pas-pasan. Bila mau beli yang baru, pasti dia kewalahan. BBKB motor saja masih sekolah, belum lulus. Masa iya mau gaya-gayaan beli barang baru? Setelah jalan dan tak berselang lama, Rian pun sampai tepat waktu di tempat yang sudah ditentukan. Di warung itu, dia melihat-lihat foto profil si penjual. Kirim pesan via chat, belum datang. Rian japri, belum dibuka. Mungkin orang itu masih dalam perjalanan. Tak lama, lelaki gempal meneleponnya, dan Rian melihatnya duduk di atas motor di depan warung. Rian langsung mendatangi dan mengajaknya minum kopi di dalam warung. Namanya Iwan. Ternyata orangnya asik dan bisa diajak bercanda. "Ini mas, jaket yang saya posting," ucapnya. Lalu Rian pegang, buka resleting, coba dipakai, dan Rian amati dengan seksama jahitannya. Gila, jaket masih bagus bener. Super lah barangnya. Sudah gitu harganya pun murah. "Ini beneran harganya yang semalam itu mas?" tanya Rian. "Iya mas, buat tambah-tambah ongkos pindahan. Dan daripada tidak dipakai, makanya aku jual ke mas," terangnya. "Oh, mau pindah ya mas? Lah, terus ini jaket milik siapa mas?" tanya Rian. "Yang punya sudah pergi jauh mas. Sebenarnya sih itu barang kesayangannya, tapi mau bagaimana lagi? Yang punya sudah jauh," jawab masnya. Setelah yakin dan memastikan dengan benar kalau ini barang memang asli, akhirnya Rian membayar sesuai dengan kesepakatan yang semalam keduanya sepakati. Setelah menerima uang, Mas Iwan bergegas pamit. Akan tetapi, ada satu hal yang mengagetkannya. Iwan memberi alamat tempat kontrakannya yang baru. Untuk apa coba? Pikirnya. Tapi Iwan berucap, hanya untuk menyambung silaturahmi. Agak jauh, tapi oke lah. Aku terima dan simpan. Hitung-hitung tambah saudara, pikirnya lagi. Setelah Iwan pulang, Rian segera membayar yang dia makan dan dilanjutkan kembali ke kosan. Alat outdoor yang satu itu menurutnya penting dan wajib, karena dilihatnya dari kegiatan-kegiatan yang tak jauh dari suhu dingin gunung mengharuskan punya sebuah jaket. Apalagi besok ada kegiatan penanaman pohon di gunung bersama lintas komunitas pencinta alam. Jadi dia nekat membelinya, walau dapat dengan harga murah sih. Sesampainya di kos, langsung dicoba. Bagus, hangat, dan tanpa cacat sekecil pun. Ada pertanyaan dalam benaknya. Kenapa jaket sebagus gini dijual murah? Padahal kalau dijual harga tinggi, pasti banyak yang minat. Toh branded outdoor terkenal. Belum selesai berpikir soal harga, tiba-tiba, sebut saja Angga, menelponnya. Dengan segera panggilan telepon itu diangkat. "Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Operator pecinta wanita di sini. Ada yang bisa saya bantu?" "Waalaikumsalam, Nyet. Entar malam, gas naik duluan bisa nggak? Temani aku sama Pak Dayat," ucap suara di ujung telepon. "Bisa. Emang Pak Dayat ikut ya?" tanya balik Rian.
Iya, kata beliau, mau menyiapkan lokasi penanaman besok. Tadi aku dari kantornya, dan beliau siap mendampingi acara kita besok, jawab Angga. Oke, tapi naik jam berapa? Aku masih di kos, tanya Rian lagi. Segera OTW saja, aku udah persiapan mau berangkat nih. Nanti kita ketemuan di BC saja. Jangan lupa bawa HT frekuensi yang sering kita pakai. Oke, kalau begitu. Aku mandi sama prepare ya. Nanti aku susul ke BC. Oke, siap. Cepetan. Jangan lama-lama. Keburu sore sama hujan, perintah Angga. Terkopi, jawab Rian menutup obrolan. Setelah teleponan sama Angga selesai, segera mungkin dia mengambil peralatan yang akan dibawa untuk naik gunung. Satu tas keril berukuran 70 liter sudah berisi semua alat camping. Untuk logistik, beli di jalan, sembari menuju base camp. Pukul 15, Rian sampai di BC dengan segala peralatan dan logistik yang memenuhi keril. Dia menelpon Angga, namun nomornya sudah tidak aktif. Maksudnya mau mengabarkan kalau di BC sedang hujan. Masih mencoba menelpon, lihat motor Angga sudah terparkir di sana. Lalu Rian mendekat ke salah satu petugas BC yang dia kenal. Sebut saja Bang Nono. Bang, Angga sudah naik kah? Tanya Rian. Kamu tadi ditungguin Pak Dayat. Gak segera tiba. Sebelum hujan jalannya, jawab Bang Nono. Lah, kan ya prepare Bang. Mana beli logistik ngantri lagi. Semana duh bentar hujannya pakai angin, jawab Rian. Mau nyusul sekarang apa nanti malam? Aku temani setelah piket, tanya Bang Nono. Nanti nyusul Bang. Nunggu Duda dulu. Emangnya mau naik ya Bang? Tanya balik Rian. Enggak sih. Kalau kamu mau naik malam, aku temani, jawabnya. Gak usah Bang. Nanti Angga ngecamp juga di antara pos 2 atau pos 3 kok. Soalnya kemarin saat rapat diberi arahan Pak Dayat selaku penanggung jawab area sini memberi lokasi di situ, jawab Rian. Walah, ya sudah, ngopi sana dulu. Hujannya kayaknya gak lama kok ini. Beberapa hari di sini hujannya gak lama. Cuma bentar tapi deras, jawab Bang Nono berlalu. Rian dan beberapa petugas BC memang sudah akrab karena dia sering naik gunung lewat BC itu, melakukan kegiatan lewat BC itu, dan juga kalau nggak gabut di kosan main ke situ. Jadi BC itu sudah seperti rumah keduanya. Selagi menanti hujan reda, tas dia letakkan di dekat pos registrasi. Rian ke dapur BC untuk memasak kopi dan bercengkerama bersama orang-orang BC yang sedang duduk-duduk bercerita. Buka HP, banyak notif dari cewek-cewek yang melihat story WA-nya yang memposting tas keril. Ambar, Meta, Ayu, Rizka, mereka kompak menjapri. Aku ikut. Akan tetapi Rian tak membalas. Itu bukan pendakian biasa, tapi misi penanaman besok. Dan saat itu persiapan untuk segala sesuatu acara agar sukses dan berjalan sebagaimana yang telah direncanakan. Apalagi semenjak dia kandas, perasaannya malas untuk membuka hati. Lebih bebas begitu dan merdeka seperti burung tanpa sangkar. Keasikan mengobrol, dia sampai lupa kalau HT terkoneksi dengan HT frekuensi Angga. Monitor, Afgan memanggil garangan, ucap Rian. Diterima nyet,
Ganti, jawab Angga. Posisi di mana? Di BC masih rintik hujan. Ganti. Pos 1 menuju pos 2. Apa kamu berangkat sama tim besok, Nyet? Saut Angga. Enggak. Aku susul kamu nanti, Roger, jawab Rian. Oke, Nyet. Komunikasikan terus. Kita bertemu di pos 2. Ganti, saran Angga. Dimengerti. Hujan reda, gas jalan, saut Rian. Dimengerti. Jangan lupa tenda, perintah Angga. Terpacking rapi, jawab Rian. Yaudah, lanjut dulu, keburu malam, tutup obrolan keduanya. Rintik hujan di BC dengan ketinggian 1200 meter dpl dingin menyerang dalam tubuh. Di depan perapian, mereka menghangatkan badan. Beberapa obrolan di situ siap standby. Sebagai relawan, memastikan semua pendaki yang naik dan turun gunung dengan selamat. Mereka tidak memandang umur, agama, derajat atau suku. Prinsip menolong hanya untuk sesama manusia. Angkat topi untuk kalian para relawan BC. Jam menunjukkan pukul 16.50, tapi gerimis masih mengundang. Bagai lagu Malaysia yang berayun. Nadanya dingin mulai menggelayuti. Rian membongkar tasnya, mengambil mantol, jas hujan, dan air yang dia masak. Dimasukkan ke dalam termos kecil. Persiapan minim untuk menghangatkan tubuh bila nanti di perjalanan merasa dingin. Beberapa teman di situ menganjurkan berangkat esok hari bersama tim kedua dan rombongan komunitas. Tetapi Rian di situ juga merasakan kalau Angga mengajaknya pasti membutuhkan bantuannya. Setelah banyak obrolan dan meyakinkan diri, Rian putuskan untuk segera menyusul Angga dan Pak Dayat. Melihat waktunya break di BC, menanti hujan reda yang memakan waktu, bisa dibilang mereka sudah mendirikan tenda. Waktu yang Rian perlukan kurang lebih 2 jam untuk sampai ke lokasi. Menyusuri jalur pendakian sampai di atas pos 2. Dan setelah itu penanaman besok sekitaran pos 2. Prepare jalan malam siap. Headlamp telah terpasang di kepala. Tas sebesar kulkas sudah dia gendong. Tak lupa mantol membalut jaket barunya hingga ke celana. Berpamitan dengan semua relawan yang di situ dan Mas Dodo yang duduk di pos registrasi, dia pun segera berangkat menapaki kaki menuju lereng gunung. Berdoa dengan singkat dan berharap keselamatan dari Tuhan untuk perjalanan acara besok hari. Kakinya dipijakan ke jalur tanah yang ada di depannya. Bismillah. Tapak demi tapak dia lalui. Rintik tetes air membasahi mantol biru muda. Hangat tubuh dibalut jaket yang siang tadi dia beli. Kaki melangkah pelan dan pasti, sesekali berhenti mengatur nafas. Berat juga tasku, ucapnya dalam batin. Sambil ambil hati untuk memberikan kabar ke Angga. Aku OTW di kopi. Sudah stay di atas pos 2. Kopi panas menanti. Ganti, saut Angga. Apa di atas masih hujan? Tanya Rian. Udah reda, hati-hati dan kami tunggu, jawab Angga. Di kopi, ucap Rian menutup obrolan. Lanjut jalan. Hujan mulai reda, diikuti sinar matahari yang mulai meredup. Jam dia lihat sudah hampir masuk waktu maghrib. Lumayan, jalannya 45 menit dengan langkah pelan. Di bawah pos 1, beberapa kali dia memindahkan batu yang tergeser terbawa air. Jalur yang menjadi aliran air
merusak tatanan batu yang menahan tanah pijakan. Sesekali dari atas bertemu sapa pendaki yang baru turun. Ucapan khas, "Mari Mas, Bang, Om," terucap dari mulut mereka. Ada satu kejanggalan di saat dia bertemu rombongan pendaki lain yang turun. Niat bertanya sapa, "Mari Bang, mari. Ya Mas, tadi bertemu 2 orang berjalan di atas gak?" tanya Rian. "Iya Bang, tadi bertemu, sudah mendirikan tenda, sesudah pos 2. Yang satu sudah bapak-bapak," jawab salah satu pemuda. "Oh, oke Mas, terima kasih. Berapa rombongan ini?" tanya Rian lagi. 5 ini Bang." "Yaudah, kami lanjut Bang, mari," jawab pemuda itu dengan meninggalkannya. Setelah mereka berlalu, Rian bertemu satu orang pendaki lagi. "Mari," sapanya singkat. Mari. Pelan Mas." "Licin." Tanpa jawaban dia berlalu begitu saja. Anehnya, tidak ada suara hentakan kaki. Biasanya kalau orang turun itu sepatunya bertemu tanah, apalagi tanahnya basah. Rata-rata terdengar hentakannya. Belum usai dia memikirkan itu, ada 2 orang rombongan pendaki yang turun. "Mari Bang, tadi dapat pesan dari Mas dan Bapak di atas pos 2. Kalau Abang ditunggu, mie-nya sudah matang," ucap salah satu dari mereka. "Hahaha, iya Mas, nanti aku sampai juga udah habis Mas," jawab Rian. "Hahaha, iya Bang, semangat Bang. Di atas gak selicin di sini Bang," jawab satu orang lainnya. "Iya Mas. Mas, tadi temanmu jalan duluan, gak pakai mantol. Nanti kebasahan, resiko kedinginan loh," ucap Rian. "Temanku cuman dia doang Bang," jawabnya sambil menunjuk temannya. "Lah, tadi mungkin teman dari rombongan di depannya ya?" tanya Rian ragu. "Bisa jadi Bang. Mari Bang, keburu maghrib, kami duluan," jawab mereka pamit meninggalkan. "Mari, hati-hati, licin," ucap Rian sambil melanjutkan perjalanannya. Langkahnya masih di bawah pos 1, sedangkan langit mulai menggelap dan basahnya jalur masih sangat membuat licin sepatu untuk menapakinya. Pelan-pelan akhirnya tiba di pos 1, dibarengi suara azan yang dari jauh terdengar. Di bawah shelter sederhana, dia meletakkan tas dan membuka mantol. Dengkul kakinya dingin, tetapi tubuhnya masih hangat dari balutan jaket itu. Bukannya sombong, ini jaket terkhususkan untuk suhu di pegunungan bersalju. Jadi, benar-benar berkualitas bila dipakai di gunung tropis Indonesia. Matras direntangkan menghadap kiblat dia lakukan. Setelah selesai, Rian membuka termos kecil dan minum kopi yang masih hangat. Ditemani headlamp yang digantung sebagai penerangan. Mencoba buat api unggun di dalam shelter tanpa dinding untuk teman menghangatkan kaki. Kesuntukan sendirian, coba pecah dengan memanggil Angga via HT. "Monitor garangan." Hanya suara gemeresek dari seberang. "Monitor Angga," ucapnya lagi, namun masih terdengar gemeresek tanpa jawaban. Rian pikir mungkin dia sedang keliling dengan Pak Dayat, mengecek lokasi yang mau ditanam. Bisa jadi, menuruni lembah membuat panggilannya terhalang. Baru satu seruput dan kepulkan asap rokok kretek. Dari atas terdengar suara langkah sepatu. Bruk, bruk. Tanpa pakai lampu, sosok wanita menghampirinya di shelter. "Misi Mas, ikut beristirahat," ucap gadis muda itu.
Silahkan mbak. Mbaknya sendirian? Tanyanya sambil mengamati. Enggak mas, temanku sudah duluan, jawabnya. Loh, kok ditinggal? Temanmu yang mana? Tadi berpapasan sama beberapa pendaki, jawab Rian. Yang di depan mas. Iya mas, aku ikut di depan api ya. Dingin mas, pintanya. Silahkan mbak. Iya, ini ada kopi. Monggo mbak, untuk menghilangkan dingin, ujar Rian sambil memberikan gelas berisi kopi. Iya mas, terima kasih, jawab mbaknya. Sebenarnya Rian sudah menaruh curiga dengan gadis itu. Masa iya malam-malam ia berani turun sendirian? Walaupun katanya sama teman yang duluan. Masa iya ia nekat jalan tanpa menggunakan lampu? Mata Rian mengamati gerak-gerik gadis itu. Tetapi satu yang menjadikannya fokus ke gadis tersebut. Jaketnya. Iya, jaketnya sama seperti punyanya. Dengan modus, Rian mencoba mencari jawaban dari pertanyaan yang memutari isi kepala. Jaketmu sama mbak? Hehehe, ucap Rian. Hehe, iya mas. Jaket kesayanganku ini mas. Penuh perjuangan untuk membelinya, jawabnya tanpa melihat. Wah, sama dong. Aku belinya saja sama kayak mbak. Tapi nggak baru, beli second. Soalnya, kalau baru, aku nggak mampu mbak. Hehehe, jelas Rian. Iya mas, tapi ini punyaku sudah basah mas. Tadi kehujanan. Makanya ini aku di depan api. Soalnya dingin banget, tutur gadis itu. Lah, banyak kedinginan. Ini, aku ada emergency blanket, ucap Rian dengan segera membuka tas, mengambil plastik seperti aluminium foil, lalu segera menyelimuti gadis tersebut. Setelah diselimuti, Rian coba memegang tangannya. Aneh, badannya sangat dingin. Apa dingin banget? Tanya Rian. Iya, jawabnya menggigil kedinginnya. Jaket yang gadis itu gunakan, Rian pegang, dan benar, basah kuyup. Gadis itu kedinginan, dan bisa jadi tanda-tanda hipotermia. Gadis itu hanya diam, seperti menahan dingin yang menyerang tubuhnya. Teringat dulu waktu pelatihan, Rian coba menyadarkan gadis itu. Dia ajak bicara dan membuka jaketnya untuk mengganti jaket gadis itu. Rian tak memperdulikan dingin mendekap tubuhnya. Yang penting baginya, gadis itu harus tetap sadar. Gadis itu hanya melirik kala Rian membantunya. Jaketnya benar-benar basah dan bahaya kalau masih nekat dipakai. Emergency blanket yang Rian pakai untuk selimut dilepas. Dia meminta gadis itu mengganti jaketnya dengan jaket punyanya dan menyelimuti lagi emergency blanket di badannya. Bibir gadis itu berubah pucat. Antara panik dan tetap fokus, Rian mencoba menghubungi Angga via HT. Monitor Angga, ucap Rian. Beberapa panggilan dari HT tidak direspon sama Angga. Lalu Rian mencoba memecahkan masalah. Karena melihat gadis itu kedinginan di shelter tanpa dinding. Walaupun di depan ada api yang dia buat, sepertinya gadis itu masih kedinginan. Rian segera bongkar tasnya dan membuka tenda di sebelah sisi shelter. Tendanya berkapasitas 2, bisa cepat dibangun untuk segera menolong gadis itu. Malam itu jalur sepi, di pos 1 hanya dia dan gadis itu. Dia pun tak tahu siapa namanya, orang mana, tidak memikirkan hal itu. Dengan segera dia menggelar tenda dan merapikan. Gadis itu dia tuntun masuk ke dalam tenda
dan Rian rebahkan anggota badannya. Tak masalah, Rian masih bisa antisipasi dingin dengan flanel yang sudah dia siapkan dari kosan. "Mbak, gimana? Sudah mendingan?" tanya Rian dari luar tenda. "Iya mas, dinginnya sudah gak kayak tadi," jawabnya. "Mbaknya gak bawa tas, lalu alat-alat mbaknya siapa yang bawa?" tanya Rian lagi. "Temanku mas." Iya mas, terima kasih ya mas atas bantuannya. Jaketnya hangat," ucap gadis itu dengan senyum mempesona. "Iya mbak, yang penting mbaknya selamat. Kalau begitu, turun besok pagi saja mbak, mengingat kondisimu begini," pinta Rian. "Aku merepotkanmu mas?" tanya balik gadis itu. "Enggak apa-apa mbak." "Ya sudah, mbaknya pegang termosku ini. Dipeluk atau ditaruh di leher mbak biar hangat tubuhmu. Aku mau masak air dulu. Ada jahe saset di logistikku untuk menghangatkan mbak," jelas Rian sambil membuka kompor dan memasak air. Gadis terduduk di dalam sleeping bag yang berselimut emergency blanket. Rian tak memperdulikan dinginnya menghanyut dari punggungnya. Pikirnya, gadis itu harus segera tertolong. Di sela Rian memasak air, beberapa kali mencoba memanggil Angga via HT. Tetapi tetap saja tidak ada respons. HT dia letakkan dan segera membantu gadis itu menghangatkan diri. Dari pandangan matanya, gadis itu kuat. Dia bisa segera memulihkan suhu tubuh, seperti bukan gadis biasa. Beberapa obrolan dia tanyakan. Gadis itu pun mulai bercerita kalau sudah sering mendaki gunung, hingga gunung tersebut ia hafal. Dari obrolan itu ia memperkenalkan diri, ia bernama Nisa. Setelah airnya matang dan jahe terseduh, Rian menemani Nisa lanjut mengobrol. Dari depan tenda dia pepet dengan shelter, jadi posisinya berdampingan dengan api yang menyala kecil. Dari api itu, Rian berusaha menghangatkan tubuhnya. Sesekali dia berpindah ke tenda dan shelter untuk menjaga api agar tetap menyala. Sedangkan Nisa dengan dudukannya mengamati Rian dan sesekali tersenyum. "Mbak, ini ada kayu. Jaket mbak yang basah, aku coba keringkan ya di atas api. Dengan panas api semoga cepat kering," pinta Rian ke Nisa. "Iya mas, terima kasih ya mas," jawabnya. Jaket yang basah kuyup dia balik-balikan di atas api. Rian lihat hampir sama seperti punyanya, tetapi namanya keluaran pabrikan. Pastinya produksi banyak. Bisa dikata suatu kebetulan, pikirnya. Lelah memegang, jaket dia gantung di atas api, agak tinggi jaraknya agar tidak terbakar. Rian mendekat lagi ke tenda. Dia melihat Nisa merebahkan tubuh dan sepertinya tertidur. Kecantikan gadis itu terpancar, rasa kasihannya semakin keluar. Teman macam apa yang meninggalkan gadis sendirian di hutan? Kalau itu salah satu temannya, sudah keluar semua nama hewan di kebun binatang yang dia ucapkan ke orang tersebut. Percuma mendaki gunung bila rasa kemanusiaan saja disingkirkan. Kesalnya terlontar dalam hati. Melihat Nisa tertidur, perutnya mulai merasakan lapar. Sebelum Rian memasak bekal logistik, dia pastikan dulu jaket Nisa teruap dengan sempurna. Hampir terlupakan, jam tangannya menunjukkan pukul 20 malam. Rian lupa sholat Isya telah dilewatkan. Dengan flysheet, dia pakai alas untuk menghadap kiblat. Flanel sebagai ganti jaket lumayan menghalau dinginnya malam di shelter tanpa dinding.
Kehusuan bermunajat ke pencipta membuatnya tak sadar bila ada orang yang duduk di sebelah api unggun buatannya. Setelah selesai menunaikan kewajiban, dia coba menyapa sosok lelaki tua yang duduk di depan api unggun itu. Tapi lelaki itu menyapa terlebih dahulu. "Mas, ikut menghangatkan diri ya." "Iya Pak, Bapak dari mana?" tanya balik Rian. "Dari cari obat Mas," jawab bapak itu. "Oh, kemalaman ya Pak?" tanya Rian lagi. "Iya Mas, tadi menanti hujan reda dulu," jawabnya singkat. Rian tidak menaruh curiga kepada bapak itu, karena memang banyak warga lereng gunung yang memanfaatkan kekayaan tumbuhan yang ada di dalamnya untuk jamu-jamuan. Apalagi masih banyak tanaman yang berkhasiat untuk jamu di gunung itu. Perutnya semakin keroncongan. Rian membuka plastik berisi logistik untuk memasak mie. Namun bapak itu menawarinya nasi bungkus yang terbungkus dari daun jati. Ada 2 nasi bungkus, tapi Rian menolak karena pikirnya biar untuk bekal si bapak. Akan tetapi bapak itu sedikit memaksanya untuk makan nasi tersebut. Dari dalam tenda, Nisa kembali duduk, masih berselimut SB dan emergency blanket. Ia pun berujar, "Sini Mas, minyak aku masakin." "Iya, mbaknya lapar juga?" tanya balik Rian. "Iya Mas, biar hangat juga badanku," jawab Nisa sambil meminta 2 bungkus mie. Bapak itu memalingkan wajahnya dan hanya fokus ke cahaya api yang ada di depannya. Rian pun membantu Nisa di depan kompor yang ada di teras tenda miliknya. Dengan cekatan, Nisa mengaduk-aduk mie rebus. Rian sesekali jalan ke arah jaket yang digantung di atas api. Dia bolak-balikan agar segera kering. Sedangkan bapak itu hanya diam, tanpa ekspresi, hanya fokus melihat ke arah api. Tanpa sengaja, Rian melihat mata bapak itu. Astagfirullah, ini manusia apa bukan? Matanya hitam semua, tidak ada putihnya. Kaget dibuatnya. Rian kembali ke teras tenda. Nisa yang melihat Rian kaget, ia hanya mencoba menenangkan dengan memberikan mie yang telah matang. "Mas, ini mie-nya. Makan ini saja Mas, biar hangat." Iya Mbak," jawab Rian sambil menerima 1 nesting yang berisi mie kuah. Saat Rian makan, bapak itu berdiri dan meninggalkan keduanya tanpa pamit. Hanya saja bungkusan daun jati yang ditawarkan itu ditinggal begitu saja dekat api. Setelah bapak itu pergi, Nisa banyak bercerita. Bahkan menurutnya, Nisa paham betul dengan gunung yang mereka tempati sekarang. Canda ceria kedua memecah kesunyian pos 1. Nisa yang tadi kedinginan kembali pulih setelah memakan mie. Nisa beranjak dan duduk di depan api unggun yang masih menyala kecil di bawah shelter. Namun aneh, Rian merasa malam itu begitu panjang, tanpa adanya suara hewan malam dan juga cahaya rembulan. Keduanya bertukar cerita. "Mas, lihat bungkusan tadi yang ditawarkan bapak itu," pinta Nisa. "Ini nasi Mbak, kok ditinggal ya? Apa nggak mubazir?" tanya Rian balik. "Hehe, besok lihat saja Mas," jawab Nisa. Belumlah dia mencerna ucapan Nisa, ia membuka obrolan dengan kisah-kisahnya. Ia bahkan bercerita pernah kedinginan yang benar-benar dingin, sampai pingsan. Akan tetapi berbeda dengan saat ini. Karena ditolong oleh Rian, Nisa mengucapkan syukur dan terima kasih telah bertemu dengan Rian. Rian hanya bisa tersipu malu mendengar ucapan Nisa.
Sambil pegang jaket yang digantung sudah sedikit mengering, berbeda dengan saat itu. Giliran Rian bercerita, bahkan lebih dalam, kisah asmara, gunung, dan juga organisasi. Nisa mendengarkan dengan seksama dan sesekali tersenyum. Kala bergantian dengan cerita Nisa, Rian terkejut saat Nisa bercerita kalau rumahnya di kota X dan mempunyai kakak bernama X. Kok sama kayak yang punya jaketku? Belum tuntas pertanyaan di dalam hatinya. Nisa berpamitan untuk tidur. Masih hanyut dengan tanda tanya. Setelah mengingat kejadian awal yang menimpa, masih teringat jelas saat-saat terakhir bersama Nisa. Lalu terdengar suara hati memanggil namanya. Monitor, Rian, monitor, posisimu di mana? Sambung Angga di jeng hati. Diterima, aku di pos 1. Tadi kemana Sam? Kok gak menyaut saat aku panggil? Rian balik tanya. Hati tadi on terus, gak ada panggilanmu. Aku dibawa pos 2 menuju pos. Jawab Angga. Masa sih? Tanyaku lagi tak percaya. Tanpa dijawab oleh Angga, Rian masih kebingungan. Duduk di teras tenda dengan memasak air untuk menyeduh kopi. Siapa Nisa? Apa maksud Nisa? Kemana perginya? Aku bingung dibuatnya. Belum usai berpikir, suara langkah kaki terdengar dari atas dengan 2 sorot lampu senter. Suara mereka Rian kenali, obrolan kecil Angga dan Pak Dayat. Nah, ini anak malah camp di sini. Suara Angga. Tak lama kemudian mereka tiba di tempat Rian berada. Woi, malah camp di sini, teriak Angga. Aku tadi nolongin cewek kedinginan, jawab Rian tergagap. Mendengar jawabannya, Pak Dayat dan Angga saling menatap. Cewek mana Mas? Dari tadi pendaki yang turun cowok semua, ya kan gak? Tanya Pak Dayat. Iya Pak, gak ada cewek. Tadi tuh yang turun dan berpapasan sama kami hanya cowok saja. Kalau gak salah, rombongan pertama ada 4 atau 5 orang. Dan yang kedua, hanya 2 orang. Nah, yang kedua ini, aku titipi pesan ke kamu, jelas Angga. Hah? Ada ya? Tadi maghrib aku tiba di sini. Cewek jaketnya sama kayak punyaku, bela Rian. Gak ada Mas. Aku berani jamin gak ada cewek, jelas Pak Dayat. Wih, jaket baru. Kayaknya mau pamer nih, saut Angga. Ya sudah. Besok aku tanya sama orang becek. Wong aku beneran nolongin cewek kedinginan. Nih buktinya. Sleeping bag sama emergency blanketku dikeluarin. Jawab Rian meyakinkan mereka berdua. Udah Mas. Tata tendamu. Ayo camp bareng kami di atas pos 2. Ajak Pak Dayat. Nyet, udah isaan belum? Matrasmu jangan digulung ya. Mau isaan dulu. Tadi habis muter sama Pak Dayat cek lokasi besok. Kita belum isaan. Celetuk Angga. Isa, emang ini jam berapa? Bukannya udah tengah malam? Tanya Rian kebingungan. Kayaknya orang ini kesambet deh Pak. Masa iya baru jam 7 lebih 1/4 gini dibilang tengah malam, sindir Angga. Pak Dayat hanya diam. Segera mengajak Angga untuk jamaah sholat isya. Rian yang masih kebingungan sampai salah mau melakukan apa, hanya duduk dan menyulut api guna merokok dan meminum kopi yang dia genggam di tangan. Tadi perasaan udah sholat isya. Bingung dibuatnya. Oke fix. Besok di BC mau cari nama Nisa. Pasti terregistrasi.
karena tidak akan bohong seperti Angga. Benar-benar aku nolongin Nisa kok, gumannya dalam batin. Setelah Rian membongkar tenda menghabiskan mie yang tadi di resting untuk Nisa, dia, Angga dan Pak Dayat kembali naik. Sebelum berangkat bersama, Rian lihat jam tangan, masih menunjukkan pukul 19.30. Lah, tadi aku lihat jam menunjukkan 2 jam. Lah, tadi aku lihat jam menunjukkan 20.00. Terus mengobrol dan tidur sampai kebangun. Harusnya di atas jam 12 malam. Kok ini masih jam 7? Rian bingung. Lanjut mendaki, bukan karena apa-apa. Pak Dayat memang mengajak turun ke pos 1 lantaran dia mengecek lokasi yang akan ditanami. Karena wilayah itu memang menjadi tanggung jawabnya. Berjalan beriringan sampai tiba di tenda Angga. Rian segera membuka tenda dan memasang flysheet. Nasi yang sudah dimasak dihangatkan kembali oleh Angga. Setelah Rian selesai menata dan merapikan dalam tenda, dia ikut duduk di depan bersama Angga dan Pak Dayat. Dia kembali menceritakan kejadian itu pada Angga dan Pak Dayat. Karena memang Rian begitu yakin membantu gadis kedinginan. Hah? Apa iya? Tadi gak ada cewek, Nyet. Semua cowok. Malahan kami dikasih roti sama mereka, jawab Angga kaget. Setelah mendengarkan Rian selesai bercerita. Mas, hutan itu pintu dan rumah dari segala macam ciptaan Tuhan. Jangan diperdebatkan. Yang penting masnya selamat, saut singkat Pak Dayat. Astagfirullah. Iya Pak, alhamdulillah masih diberi keselamatan, ucap Rian. Mendengar jawaban Pak Dayat, Rian hanya bisa menyeruput kopi dan menghembuskan asap rokok untuk memecah kegalauan. Dalam batinnya masih bertanya-tanya. Jadi tadi Nisa itu tidak nyata. Teka-teki yang belum terungkap sampai mereka putuskan beristirahat di dalam tenda untuk persiapan besok hari. Dalam tidurnya kali ini, Rian tidak senyenyak di pos 1. Karena dari luar terdengar suara memanggilnya. Mas Rian, Mas Rian, suara yang dia kenal. Ya, itu suara Nisa. Rian terperanjat dengan seketika dan membuka pintu tenda. Nisa sudah duduk di antara dua tenda Angga dan tendanya. Mas, ini kopi sudah matang. Ngopi di sini mas, pintanya. Mbak siapa? Tanya Rian tergagap. Aku Nisa mas, sini duduk. Maaf ya, tadi aku tinggal, jawabnya. Iya mbak, jawab Rian, lantas memegang kopi yang Nisa berikan. Lalu Nisa banyak bercerita tentang jati dirinya. Sampai belum selesai ngopi, Rian diajak jalan ke atas menuju pos 3. Tetapi sebelum sampai di pos 3, Nisa berhenti. Ia duduk sambil menitikkan air mata. Kenapa mbak menangis? Tanya Rian. Di sini awal perpisahanku dengan Mas Iwan, jawabnya. Berpisah gimana? Tanya Rian lagi, yang belum mengerti, dan Nisa memegang tangannya dengan jemarinya yang dingin, mengajak Rian duduk. Di situ Rian seperti kembali ke masa lalu. Dia melihat Mas Nono dan juga beberapa relawan. Mas Iwan menangis, berjalan turun. Ada satu orang di atas tandu yang dibawa Mas Nono. Tanpa dia lihat wajahnya karena diselimuti sleeping bag. Perjalanan mereka langsung diterima ambulan yang telah menanti di BC dan pergi meninggalkan BC. Hanya itu yang bisa Rian lihat dan Nisa masih menitikkan air mata.
Rian belum paham makna sesungguhnya dari yang Nisa ungkapkan. Sampai akhirnya dia dibangunkan Pak Dayat untuk mengajaknya sholat subuh. Syukur ini cuma mimpi, ucap Rian dalam batin. Di sholat subuhnya dia tak khusyuk karena pikiran yang banyak di dalam kepalanya. Selesai sholat, mereka memasak untuk sarapan, ditemani matahari yang mulai beranjak menerangi bumi. Hati mereka sibuk dengan laporan dari tim yang sudah siap menyusul. Titik koordinat dan lokasi sudah ditentukan. Hari itu, pertanyaan akan sosok Nisa terlupakan. Rian fokus ke acara bersama teman-teman. Menghijaukan hutan di gunung untuk memberi penghidupan untuk hewan di dalamnya. Seperti raga, bila tidak kita rawat akan rusak dan mengancam jiwa manusia di lereng sekitarnya. Gunung yang asri memberi penghidupan untuk manusia, dan gunung yang gundul akan mengancam kehidupan manusia. Air yang melimpah subur dan menjadi habitat hewan-hewan bersayap. Itu harapan mereka untuk melestarikan dan penghijauan. Acara selesai karena tim yang banyak dan selo tempat penanaman yang ditandai Pak Dayat telah penuh. Acara sore itu mereka nyatakan berakhir. Berfoto dan bercengkerama menghangatkan hari. Menyambung silaturahmi, merencanakan target hari untuk naik melihat dan merawat bibit yang mereka tanam. Setelah tim sukses menyelesaikan penanaman, mereka membongkar tenda dan kembali turun. Rombongan yang banyak sekali memungut sampah yang ditinggalkan pendaki di jalur. Tanpa bayaran, dengan ikhlas mereka lakukan, serta-merta demi kelestarian alam yang ingin diturunkan ke generasi setelah mereka meninggalkan dunia fana. Jalan sampai di pos 1, Rian mampir sebentar, menengok sisa kejadian semalam. Daun jati yang menjadi alas tanah serta batang pohon kecil masih di situ. Dengan segera dia singkirkan dan dibersihkan. Mungkin semalam Nisa memasak mie dan memaksa agar tidak mendengarkan kata bapak-bapak itu, agar Rian tidak makan tanah dan daun kering. Sisa api yang dia buat telah padam dan menyisakan bara hitam tanpa asap. Rian pastikan tidak meninggalkan sampah di pos itu. Lantas dia melihat ke atas dan duduk sambil berdoa. Untukmu Mbak Nisa, dimanapun kamu berada, semoga Tuhan bersamamu selalu. Amin, dalam batinnya berucap sebagai tanda perpisahan. 1 jam mereka turuni pos 1. Tiba saatnya sampai di pos registrasi. Banyak peserta yang duduk-duduk bercengkerama. Bagi keluarga baru, mereka saling berbagi apa yang dimiliki. Di sela obrolan bersama komunitas pencinta alam, Rian menghampiri Mas Nono yang sedang duduk mencatat anggota acara mereka. "Bang, ngapain?" tanya Rian. "Ini main game." "Tahu mencatat anggota acaramu masih tanya, Dul," jawabnya melucu. "Iya bang, basa-basi." Bang, aku mau tanya boleh?" ucap Rian di samping Mas Nono yang masih fokus mengecek satu persatu nama di buku tamu. "Apaan?" "Kalau nomor togel kemarin, aku pasang saja nggak keluar," jawab melucunya Mas Nono lagi. "Asem, emang aku tampang gambler togel apa?" "Gini bang, abang tahu nama Nisa?" tanya Rian. Mendengar pertanyaan itu, Mas Nono yang dari tadi sibuk segera memanggil Anggit untuk melanjutkan mengecek nama di buku tamu dan nama yang sudah tiba dari acara. "Nisa." "Siapa?" tanyanya masih ragu. "Ini Nisa yang jaketnya sama kayak aku," tanya Rian sambil menunjukkan jaketnya. "Bentar, aku ingat,
Jaketmu ini sama kayak jaket yang dulu dikenakan pendaki di sini, jelas Mas Nono. Terus gimana Mas? Tanya Rian. Sebelum kejadian, ada 4 orang yang meminta izin untuk pendakian. Nama di form tertulis Iwan, Nisa, Robi, dan Lena. Sehari berselang, karena musim penghujan, posko didatangi Robi dan Lena. Mengabarkan kalau salah satu temannya terserang hipotermia di pos 3. Sedangkan sang kakak gadis itu masih mendampinginya. Lalu, tim segera diperintahkan untuk menyusul rombongan yang dilaporkan. Baru 1 tim tiba. Dari HT terkonfirmasi bila suhu gadis itu semakin menurun. Hingga Mas Nono dan tim kedua menyusul tim pertama dengan membawa peralatan medis yang dibutuhkan. Sampai tiba di sana, pertolongan dilakukan. Namun suhu gadis itu, Nisa, semakin menurun. Akhirnya relawan bergerak cepat untuk segera membawanya turun. Sesampainya di BC, ambulans telah standby dan dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk segera mendapat pertolongan. Akan tetapi sungguh naas, karena korban mempunyai riwayat penyakit lain, hingga akhirnya korban tak tertolong. Rian yang mendengarkan hanya bisa merasa sedih. Lalu bagaimana dengan Mas Iwan? Setelahnya, Rian menceritakan kejadian semalam ke Mas Nono. Dia menjabarkan yang ternyata Nisa mengenalkan dirinya ke Rian lewat kejadian kemarin malam. Dan jaket tersebut adalah jaket yang Nisa kenakan saat itu. Mas Nono lanjut menjelaskan, kalau memang Nisa itu yang dimaksud, berarti Nisa itulah yang menampakkan dirinya ke Rian. Kirim doa, Dul. Iya gak ganggu kamu kan? Tanya Mas Nono memecahkan lamunan. Enggak Mas, aku malah dibantu sama Nisa. Jawab Rian menatap sayup Mas Nono. Ya Dul, orang baik pasti dibalas baik, ucap Mas Nono mengakhiri perbincangan. Setelah mendengar penjelasan panjang itu, dan setelah sholat maghrib, Rian pun berpamitan. Karena dari semua anggota sudah ada beberapa yang pulang duluan. Rian, Angga dan Pak Dayat bersalaman. Lanjut berpamitan dengan semua orang ada di BC. Para relawan tanpa imbalan yang membagikan waktunya demi menolong nyawa manusia. Terima kasih pejuang kemanusiaan, kalian ada untuk membantu sesama. Setelah sampai kosan, jaket digantung tanpa berubah aromanya, tetap wangi seperti sebelum Rian kenakan. Lelahnya di kegiatan, menghantarkan tidur sampai lelap, dan mimpi Nisa masih berlanjut. Rian merasa Nisa ingin membuka jati dirinya. Teka-teki yang sedikit terjawab hingga pagi berikutnya. Dia mencoba menghubungi Mas Iwan. Main, bersilaturahmi. Rian nekat menemui Mas Iwan agar teka-teki dan pertanyaannya terjawab. Tak lupa jaket yang dia beli dari Mas Iwan pun dibawa. Lumayan jauh jarak rumahnya dengan rumah Mas Iwan. Sampai Rian menggunakan jasa kereta api. Sampai tiba di stasiun, Rian dijemput Mas Iwan dan diajak ke rumah kontrakannya yang baru. Di sana, Rian dijamu selayaknya saudara. Mas Iwan pindah karena dia masih meninggalkan kenangan dengan adiknya Nisa. Beliau anak tertua dan hanya berdua. Sepeninggal orang tua, beliau menjadi tulang punggung, sedangkan Nisa sendiri adalah sosok penyemangatnya. Akan tetapi di kejadian itu, mematahkan hati seorang kakak. Takdir berkata lain. Nisa berakhir akibat hipotermia di pendakian 3 bersama kakaknya. Jaket Nisa pun masih dirawat dan dijaga dengan baik oleh Mas Iwan.
Sampai datang di waktu butuh uang, jaket milik almarhumah Nisa terpaksa dijual dan Rianlah yang menjadi pembeli. Mendengar cerita Mas Iwan, tidak sampai hati sebenarnya. Jaket yang Rian kenakan langsung dilepas dan ingin dikembalikan ke Mas Iwan yang menyimpan memori tentang Nisa di jaket itu. Karena jaket tersebutlah yang dulu dipakai Nisa saat meninggal dunia. Akan tetapi Mas Iwan menolak. Alasannya dia tidak tega bila adiknya melihat sang kakak bersedih lantaran masih menyimpan jaket itu. Dia berusaha untuk melanjutkan hidup walau seorang diri di dunia. Lewat Rian yang merawat jaket Nisa, Mas Iwan berujar, "Seperti adikku almarhumah Nisa, kamu pantas merawat jaket kesayangannya." Entah teka-teki baru atau memang Mas Iwan mengikhlaskan ke Rian. Rian sendiri tidak begitu mengerti. Sore itu terjawab sudah teka-teki kenapa Nisa datang ke mimpinya, karena jaket itu merupakan kenangannya dengan sang kakak. Karena jaket itu hasil jerih payahnya, dan juga dari jaket itu, Nisa bisa menyayangi barang kepunyaannya. Ternyata jaket itu juga menghantarkan Rian menambah tali persaudaraan. Dari pertemuannya dengan Mas Iwan, lantas menjadi saudara baginya. Dia merasa berterima kasih lantaran Rian mau merawat barang kepunyaan sang adik. Setelah Rian pulang ke kosan, jaket itu masih dia pakai sampai sekarang. Beberapa kali juga Rian kembali bersama Angga dan Pak Dayat ke lokasi penanaman untuk merawat bibit pohon yang mereka tanam. Rian sempatkan naik ke lokasi yang ditunjukkan Nisa lewat mimpi untuk mengirimkan doa untuknya. Angga dan Pak Dayat yang Rian ceritakan hasil dari mencari jawaban hanya tersenyum dan berbangga pada Rian. Pesan dari Pak Dayat yang Rian ingat, "Amanah itu berat mas, tapi orang atau sosok yang mengamanahkan itu pasti sudah melihat bagaimana kamu menjaga sesuatu dengan baik." Keceriaan, tolong-menolong, dan rasa kasih sayang dari adik ke kakak terasa bila Rian mengenakan jaket itu. Jaket milik almarhumah Nisa yang selalu menghangatkannya di gunung, Rian rawat. Seperti Nisa merawat jaket kesayangannya ketika masih ada di dunia. Nisa selalu memeluknya lewat hangatnya jaket. Walau dirinya sudah menggapai puncak tertinggi di nirwana. Hingga sampai saat ini, Rian masih sering didatangi sosok Nisa. Digambarkan olehnya, Nisa sebagai wanita yang cantik dan riang. Entah korin almarhumah Nisa masih menempel atau bagaimana. Namun setidaknya, Rian bahagia memiliki jaket itu. Oke, sekian dulu ceritanya. Semoga dapat diambil pembelajaran dari kisah cerita ini. Nantikan cerita-cerita lainnya yang tentunya lebih seru dan horor. Dan jangan lupa yang belum subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.